Sob, kalian pernah nggak sih ngerasa hidup kalian tuh kayak Squidward? Pagi-pagi udah kesel, kerja bosenin, tetangga rese, cita-cita nggak kesampaian, dan setiap hari rasanya pengen resign dari hidup. Tapi anehnya, Squidward tetap jadi salah satu karakter paling relate dan jujur di dunia kartun. Kenapa bisa gitu ya? Hari ini kita bahas sisi terdalam dari Squidward Tentacles. Squidward itu kita yang tumbuh dewasa di dunia yang gak sesuai ekspektasi. Waktu kecil, Squidward tuh punya mimpi jadi pemain klarinet handal, pelukis sukses, hidup tenang di rumah mewah. Tapi realitanya, dia kerja di Krusty Krab, dilayanin bos pelit, digangguin SpongeBob tiap hari, dan tiap dia main klarinet, bahkan ubur-ubur kabur sob. Mimpi masa kecil ketabrak realita. Dan bukannya jadi tokoh utama, dia malah jadi NPC di kehidupannya sendiri. Sedih, iya, tapi juga relate, karena banyak dari kita sudah ngerasain hal yang sama. Sesekali aku ingin menarik nafas dan tidak mencium bau minyak atau bau busuk dari kehidupanku yang gagal dan menyedihkan. Kenapa Squidward kelihatannya nyebelin? Squidward sering banget digambarin sarkas, jutek, dan kayak nggak punya empati. Tapi coba pikir deh, kalau tiap hari kalian diganggu tetangga kayak SpongeBob, kalian kuat nggak? Dia bukan benci SpongeBob, dia cuma kelelahan, lelah. Dan kadang orang yang kelihatan jutek justru merasa yang paling banyak luka dan kecewa dalam diam. Squidward bukan antagonis, dia cuma manusia biasa yang pernah punya harapan, dan sekarang lagi capek. Aku tidak pura-pura, kau tahu. Ini menyakitkan. Sangat. Simbol quarter life crisis dan lost potential. Squidward tuh representasi kita pas umur 25 ke atas. Kerja bukan passion, tabungan gak seberapa. Tiap weekend cuman pengen rebahan. Dan sering ngerasa hidupnya stuck padahal dia dulunya punya potensi. Masalahnya bukan karena dia gak berbakat, tapi karena dunianya yang gak pernah ngasih dia panggung. Dan kadang yang kita butuhin tuh bukan motivasi, tapi validasi. Bahwa gak apa-apa kalau kita belum jadi siapa-siapa. Kita cukup karena kita bertahan. Squidward juga punya sisi lembut yang jarang dilihat. Di beberapa episode kita bisa lihat dia sebenarnya peduli, kayak waktu dia ikut lomba masak bareng SpongeBob atau saat dia bela SpongeBob dari penghinaan. Dia keras bukan karena benci, tapi karena udah terlalu sering disakiti. Squidward itu bukan karakter satu dimensi, dia punya lapisan emosi dan itu bikin dia manusiawi. Kadang dia senyum, kadang dia nyerah, kadang dia pura-pura kuat. Mirip siapa? Mirip kita sob. Pelajaran dari Squidward, jangan matiin mimpi kalian. Meski hidupnya pahit, Squidward gak pernah bener-bener ninggalin klarinetnya. Dia masih main meski jelek, masih melukis meski gak laku. Dan itu powerful banget. Dia ngajarin kita buat tetap bertahan. Meski hidup gak sesuai rencana, meski gak ada yang dukung, selama kalian masih punya hasrat kecil, kalian belum kalah. Squidward itu bukan tokoh jahat, dia adalah refleksi dari mimpi yang diremuk sama kenyataan. Tapi juga bukti kalau orang yang paling nyebelin kadang cuma butuh dipahami. Jadi sob, sebelum ngejudge tetangga kalian yang jutek, siapa tahu dia cuma lagi ngelewatin hari berat. Dan kalian, jangan matiin mimpi kalian. Kayak Squidward yang tetap mainin klarinet, walau nggak ada yang dengerin. Kalau kalian ngerasa hidup kalian kadang kayak Squidward, kasih like biar kita tahu kalian relate sob. Dan coba deh komen, kalian lebih ngerasa kayak SpongeBob, Patrick, atau Squidward. Subscribe juga biar kalian gak ketinggalan video yang bakal buka bedah sisi terdalam dari kartun-kartun favorit kita. Ingat, di balik dunia kartun, kadang ada kenyataan yang lebih nyata dari dunia kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue mantan YouTuber pamit undur diri. Dah.